Nah, oleh karena itu untuk upaya peningkatan produksi ini, ya tadi sudah panjang lebar juga disampaikan oleh Pak Joni, Bu Kadis tadi, Bu Sri. Nah, kita mencoba merangkai persil-persil yang ada di kabupaten kota bahwa upaya peningkatan petani itu mulai dari bagaimana kita menyediakan benih, bibit yang unggul dan berkualitas, dan merupakan sumber daya lokal. Ini yang perlu kita lakukan. Tahun ini saja untuk produksi padi, insya Allah kita akan menyediakan sekitar 500 ton benih padi lagi. Mudah-mudahan di November, Desember, kawan-kawan kabupaten kota kita alokasikan untuk itu. Jagung juga kita tambah. Kita targetkan 120 ton, 120 ton. Nah, ini dalam rangka mempertahankan Sumbar sebagai lumbung padi dan lumbung jagung. Tentu ini lagi sekali lagi sinergisitas tindakan di tingkat kabupaten, kota, provinsi, ya, dan desa dan nagari ini juga menjadi penting. Kemudian promosi praktik pertanian ramah lingkungan ini menjadi penting juga. Kami lihat dari berbagai saran dari para anggota tim TP3, tim peningkatan pendapatan petani padi ini, praktik pertanian ramah lingkungan, contohnya dengan organik, ini mampu menyelesaikan persoalan-persoalan, bukan hanya persoalan pada hulu, tapi juga pada praktik budidaya yang lebih bijaksana pada lingkungan. Bisa menyediakan sarana prasarana atau input agro inputnya secara mandiri oleh petani itu sendiri. Nah, ini memang praktek-praktek pertanian ramah lingkungan ini perlu menjadi fokus dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena kita juga berharap tadi kan sumber madani yang unggul dan berkelanjutan. Kita berharap pertanian itu berjalan secara berkelanjutan. Tentu kita harus pastikan semua sumber daya pertanian itu lestari. Kemudian dukungan sarana prasarana pertanian juga kita lakukan. Tadi salah satu yang disampaikan oleh Bu Kadis tadi, intervensi termasuk juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun tadi digelitik oleh Pak Joni tadi bagaimana sarana prasarana yang memang sesuai dengan kebutuhannya petani, memang mendukung aktivitasnya petani. Ini yang kemudian menjadi penting juga jadi catatan. Nah, kemudian bagaimana tentu kita memperluas akses pasar yang berkeadilan bagi petani. Dan ini memang tantangan-tantangan. Tadi salah satu Pak Joni menyampaikan kalau kita melihat pembelajaran tahun yang lalu dibangun sebuah sebuah lembaga yang mampu mengakses pasar seperti subterminal agribisnis itu, tentu kalau ini memang menjadi sebuah praktik-praktik yang baik bagi mencapai pasar yang berkeadilan itu, tentu itu perlu menjadi fokus dari kita. Kemudian untuk ragam usaha rumah tangga petani, nah ini bukan hanya berkaitan dengan perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, karena kita punya mitra, kawan-kawan dari Dinas Peternakan, Perikanan, Kehutanan, dan Pangan. Nah, 5 jenis usaha ini perlu ditumbuh kembangkan pada tingkat petani. Tentu dasarnya berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki di petani. Salah satu contoh misalnya sekarang ini kita berupaya mendorong agar petani-petani padi kita itu mendapat alokasi ternak unggas dari Dinas Peternakan. Ini dalam rangka sederhananya adalah menambah jam kerjanya petani. Ini menjadi basis usaha bagi petani, tentu mendatangkan manfaat finansial bagi petani. Minimal, tadi yang saya sampaikan tadi,
konsep peningkatan pendapatan petani itu tidak sederhana, kompleks. Minimal konsumsi di tingkat rumah tangga petani padi dapat tersedia dari mengembangkan ternak unggas, itu contohnya. Kemudian kalau di kehutanan itu sekarang kita di Sumatera Barat budidaya trigona, lebah trigona ya, kelulut. Kalau di kita namanya galo-galo. Ini juga menjadi salah satu alternatif usaha bagi rumah tangga petani yang bisa mendatangkan manfaat finansial bagi petani itu sendiri. Dan ini penting juga dikolaborasikan dengan petani-petani padi kita, contohnya misalnya. Nah ini memang ragam usaha rumah tangga petani ini memerlukan sinergisitas ya, sinergisitas tindakan. Nah oleh karena itu memang kami melihat kita alhamdulillah Kementerian Pertanian mendukung melalui alokasi baik dana Dekon maupun dana TP. Namun jauh lebih dari itu yang kita harapkan tentu dukungan kebijakan dari Kementan. Oh, Sumatera Barat secara dalam konsep gagasannya itu tadi juga disampaikan oleh Pak Joni, mendorong mengalokasikan anggaran 10% untuk pertanian dalam arti luas. Nah, ini upaya upaya mendorong gagasan agar terimplementasi dengan baik dengan dukungan anggaran, tapi juga perlu dukungan kebijakan yang penting. Nah, ini di tingkat provinsi, OPD kita di provinsi selalu diupayakan agar terintegrasi kegiatan untuk meningkatkan pendapatan petani. Kabupaten kota juga begitu. Kita sangat berharap kawan-kawan di kabupaten kota mendukung upaya dan gagasan untuk meningkatkan pendapatan petani ini. Berbagai cara mungkin bisa mendatangkan manfaat finansial untuk peningkatan pendapatan petani, tapi apabila sinergi kita ada, tentu hasilnya akan lebih biasa saja, tapi bisa nanti kita tingkatkan menjadi hal yang luar biasa. Kemudian di nagari, desa, lurah, ini juga menjadi penting untuk sinergis tindakan, karena nagari sebagai basis dalam ekonomi. Kalau di Sumatera Barat itu, masyarakat Minangkabau, nagari itu adalah basis ekonominya masyarakat di nagari. Jadi kalau dulu nagari itu adalah otonom, dalam gagasannya juga sebenarnya nagari itu harus didorong untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tentu termasuk petani. Perguruan tinggi juga begitu, kita membangun komunikasi dengan perguruan tinggi, bahkan sudah ada MOU. Namun tantangan kita memang tentu mengajak kawan-kawan dari perguruan tinggi yang ada memahami gagasan ini, kemudian mengambil tindakan-tindakan melalui riset mungkin atau saran ilmiah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, tentu berdasarkan gagasan yang didorong oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini. Nah, alhamdulillah kalau di dalam berbagai forum kita selalu mengajak kawan-kawan dari perguruan tinggi. Namun kita berharap tentu kawan-kawan di perguruan tinggi lebih progresif lagi di dalam melihat gagasan Sumatera Barat untuk meningkatkan pendapatan petani ini, sehingga semua dukungan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, argumentasi ilmiahnya tentu menjadi sangat penting untuk keyakinan kita ke depannya, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pihak-pihak lain juga menjadi penting. Kalau kita melihat, kami ada beberapa lembaga swadaya masyarakat juga mendorong pertanian ramah lingkungan. Ini menjadi bagian penting juga tindakan yang perlu kita sinergisitaskan, sehingga ini juga menjadi hal yang penting untuk disemarakkan. Ini sebuah gagasan memang kemudian tentang kelembagaan petani. Gagasan tentang kelembagaan petani ini
di tingkat petani itu basisnya adalah nagari. Kami ini sebuah gagasan yang kemudian coba dirunut melalui sebuah implementasi, meskipun persil-persil implementasi itu sudah ada ya, namun bagaimana kita merangkai itu dengan baik. Kami melihat di Sumatera Barat, Bumnak atau Bumdes ya, itu belum maksimal untuk memikirkan petani. Di tingkat petani, di tingkat nagari ini, tingkat desa. Bagaimana itu maksimal? Nah, kalau kita lihat ME ini bisa saya, misalnya ketika apabila Anda sebagai seorang anggota masyarakat di nagari, harusnya dapat difasilitasi oleh Bumnak atau Bumdes. Namun ME ini juga bisa berarti adalah millennial entrepreneur. Kami menilai peran millennial entrepreneur sangat penting sekali untuk memfasilitasi, mengadaptasikan, mereproduksi atau memanage kelembagaannya di petani sehingga dia secara mandiri dapat mendatangkan kesejahteraan, memberikan pelayanan-pelayanan yang kemudian untuk kesejahteraan masyarakat itu dapat terwujud. Peran perguruan tinggi juga sangat penting untuk dukungan penelitian dan pengembangan di sini bagi para pihak, terutama orang-orang yang kemudian menjadi millennial entrepreneur yang mendorong menjadi fasilitator, adaptor, produser, dan manajer dalam konteks ini. Tentu peran perguruan tinggi juga penting. Di samping memang pemerintah dan swasta, kami di dinas tentu dukungan program kegiatan. Nah, ME ini siapapun yang ingin peduli pada petani dalam ruang kerangka gagasan ini, termasuk millennial entrepreneur, ya, para pemuda-pemuda kita yang milenial yang kemudian mampu menjangkau hal ini dalam segala hal yang kemudian bisa kita harapkan kehidupan petani itu memang dapat bergairah, menghasilkan produksi yang berlimpah, mendatangkan manfaat finansial bagi ekonomi rumah tangga petani itu sendiri, sehingga tentu ini menjadi hal yang penting dalam upaya peningkatan pendapatan petani. Nah, ini memang sebuah hal yang kemudian perlu kami melihat, perlu dilakukan, yaitu manajemen pengetahuan. Integrasi ragam kepentingan para pihak memerlukan alat navigasi yang handal. Ada nanti yang merasa sudah berbuat, namun belum menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Tentu secara manajemen pengetahuan kita dapat memahami apa yang harus kita perbaiki. Nah, ini kemudian ini juga menjadi penting kita memperbaiki sistem manajemen pengetahuan kita. Nah, kita berharap ke depan ini sistem ini dapat dibangun dengan memanfaatkan transformasi digital saat ini. Nah, kita sedang membangun ini dengan beberapa pakar ya, kita bentuk langsung timnya untuk menyusun alat navigasi dashboard peningkatan pendapatan petani. Ini jadi penting. Bahkan kita berharap sistem yang kita bangun ini bisa menjadi decision support system. Sistem pengambilan keputusan baik di tingkat kami di dinas, pimpinan, kepala dinas, bahkan kami berharapnya itu menjadi sistem pendukung keputusan bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, bagi gubernur dan wakil gubernur. Sehingga segala tindakan itu memang efektif dan efisien mencapai tujuan peningkatan pendapatan petani padi. Petani ya, pada umumnya. Ini yang penting, gambaran-gambaran yang dilakukan di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, mungkin dalam diskusi nanti bisa kita perdalam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.